kabar Ibu hari ini, Bu? Apakah ada sehat? Waalaikumsalam Ibu Jepi. Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Jepi sendiri apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya kalau Ibu sehat. Alhamdulillah Bu Jepi. Ada apa nih Bu Jepi? Tiba-tiba menghubungi saya. Ada masalah apa ya Bu Jepi? Itulah, Bu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah, Bu. Namun saya bingung, Bu. Mau mengutarakannya kemana? Kira-kira apakah Ibu ada waktu, Bu? Mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktunya. Oh gitu, tentu saja Bu Jepi. Untuk Ibu ada waktu. Nah, dari perbincangan kita ini, apa yang Ibu harapkan nantinya Bu? Jadi begini, Bu, setelah saya menyampaikan masalah saya ini nanti, saya berharap Bu akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini, Bu. Malah saya senang nih Bu bisa ikut karena Ibu telah berbagi dengan saya sendiri ya Bu ya tentang permasalahannya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, permasalahan Ibu seperti apa Bu Jepi? Oh begini, Bu, di kelas saya itu, Bu, ada seorang siswa, Bu. Dia sulit sekali diajak bicara, Bu. Susah sekali. Nah, kalau boleh tahu susahnya ini seperti apa Bu? Udah sulit bicaranya ini di kelas? Tidak mau berbicara sama sekali pun, Bu. Oh, tidak mau berbicara. Apakah ini sehari-hari di kelas Ibu Jepi atau hanya satu hari tadi Bu? Setiap hari, Bu, dari awal dulu penerimaan murid baru, dulu saya kan, Bu, saya sudah mengamatinya. Dia saya ajak bicara, saya sapa, tapi dia tidak mau berbicara, Bu. Dan bahkan, Bu, saya sudah memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Saya ingin tahu bagaimana dia di rumah, dan ternyata di rumah dia berbicara, Bu, berbicara normal. Gitu ya Bu ya. Kira-kira Ibu sudah mencari tahu nggak Bu penyebabnya kenapa pas di sekolah dia pendiam, tiba di rumah itu tidak gitu? Apa Ibu sudah mencari penyebabnya Bu? Sekolah? Oh iya Bu, itulah Bu. Sekarang kan saya masih mencari penyebabnya itu, Bu. Saya tanya sama kawan-kawannya, ternyata di dalam kelas pun dia tidak berbicara dengan kawan-kawannya, Bu. Tetapi Bu, saya amati setiap hari dia bermain dengan kawan-kawannya, bahkan dia berlari-larian seperti anak-anak normal lainnya. Cuman berbicara saja tidak mau, Bu. Jadi saya selaku wali kelasnya, Bu, merasa bingung juga ini, apalagi ini kan saya memegang kelas 1, Bu. Saya merasa bingung juga bagaimana saya bisa mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran saya di membaca. Oh baik Ibu. Ketika dia diam di kelas ini, nak Bu, bagaimana interaksi di kelasnya lagi Bu? Tadi kan waktu bermain, oke lah anak Ibu ini maulah bermain. Ya kan Bu, main ikutnya dia kejar-kejaran seperti cerita Bu tadi ya. Lalu kalau interaksi di dalam kelas bagaimana Bu? Dengan temannya? Kalau dalam kelas dengan teman-temannya dia kalau mau sesuatu datang ke meja kawannya, nanti kawannya saja yang pengertian, Bu. Mau Arfan, namanya Arfan kan? Oh, ya. Iya Bu. Tidak mau bicara sama sekali, Bu. Satu kata pun sulit sekali untuk berbicara. Saya pikir kan, apakah dia ingin memiliki kelainan dengan kawan-kawannya atau bagaimana, atau apa namanya seperti anak-anak istimewa begitu kan, Bu. Tapi setelah saya panggil, saya tanya sama orang tuanya, ternyata di rumahnya mau berbicara, Bu, kecuali dengan kawan-kawan barunya. Oke, dan teman-teman, apakah dia di kelas dia merasa tidak nyaman Bu ketika Ibu memperhatikan gitu? Ibu kata Ibu tadi Ibu mengamati ya Bu ya di kelas ya Bu ya. Siapa nama tadi Bu? Arfan, Bu. Arfan ya. Jadi Ibu kan mengamati Arfan nih di dalam kelas. Kemudian ketika Ibu melakukan pengamatan, bagaimana teman-temannya mungkin dia merasa tidak nyaman atau apa Bu? Adakah waktu pengamatan Ibu mendapati hal itu gitu Bu?
Jadi kan waktu di kelas itu saya amati dia Bu, saya kan melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Jadi kebetulan di kelas saya itu pada umumnya mereka adalah siswa kinestetik Bu. Jadi saya sering melakukan permainan, sering membawa pembelajaran itu pada kehidupan nyata mereka. Si Arfan di saat pembelajaran tersebut dia bisa mengekspresikan dirinya Bu. Kalau dia Bagus ya. tenang, kalau dia sedih tidak mau ke depan dia diam membatuk seperti itu. Jadi dia mengekspresikan saja Bu, tidak berbicara. Baiklah ya Bu. Iya. Lanjut Bu. Ya, sementara kan tujuan pembelajarannya bahasa Indonesia itu membaca. Baik ya, benar-benar membaca Bu. Jadi bisa saya tangkap ya Bu ya, permasalahan Ibu yang pertama, kalau si Arfan ini dia di kelasnya kalau interaksi dengan temannya mungkin dalam segi perbuatan kali ya Bu ya interaksinya. Cuma berbicara saja yang kurang, mungkin yang pendiam. Nah, dia responnya mungkin hanya sedikit kata-kata ya Bu ya. Tidak ada Atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, jadi yang saya tangkap di sini si Arfan ini dia tidak mau berbicara. Mungkin dia hanya memberikan respon saja, mengangguk, menggeleng, ya Bu ya. Atau kalau mau dia mengangguk, tertawa kalau dia senang seperti itu. Ya. Baiklah Ibu. Mungkin apakah teman-temannya pernah membuli Bu gitu atau Bu pernah tahu nggak Bu, pernah mendengar atau tidak Bu di dalam kelas kira-kira? Tidak, bahkan saya kan di setiap hari itu saya selalu menanya, saya membuat kesepakatan kelas bersama siswa saya, satu kebaikan pagi ini misalnya. Jadi setelah itu nanti saya akan memberikan tekanan-tekanan tentang kalau ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi saya selalu menerapkan menjelaskan tentang bully kepada mereka Bu. Tidak ada seperti, bahkan saya pernah bertanya juga sama kawan-kawannya, apakah Arfan bicara dengan anak-anak Ibu? Tidak Bu, kata kawan-kawannya, tapi dia mau bermain Bu, katanya. Jadi sangat tunggu-tunggu sekali ucapan si Arfan ini ya Bu ya di dalam kelas ya. Iya Bu. Jadi sebenarnya berapa besar harapan Ibu Jepi terhadap Arfan ini Bu di dalam kelas pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ini? Harapan Ibu terhadap si Arfan ini apa di dalam kelas Ibu? Iya, harapan saya Bu, tentunya saya ingin Arfan itu mau berkomunikasi dengan saya. Dan saya nanti bisa mengukur ketercapaian pembelajarannya pada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu membaca Bu. Kalau pelajaran yang lain bagaimana Bu? Yang hitung-hitung atau apa gimana Bu? Kalau pelajaran yang lain Bu, karena dia kan sulit berbicara, tentunya saya kalau seperti matematika itu kan cuma menuliskan bilangan. Nanti dia mau Bu menyebut misalnya Arfan seperti apa angka satunya, misalnya seperti itu kan dia mau menulisnya ke depan Bu. Nah, bisa saya ukurkan berarti dia bisa tahu dia tentang bentuk bilangan. Kan kalau di kelas 1 kan matematikanya mengenal bentuk bilangan. Ini yang menjadi kebingungan saya ini di membaca ini Bu. Berarti membaca. Kalau di pelajaran lain selain membaca dan matematika, Ibu ngambil seni musik apa seni rupa atau apa Bu? Seni rupa Bu. Seni rupa. Nah kalau yang seni rupa, itu tulisan ya Bu ya, angkat kreasi kan seni musik tadi. Ya. Di pelajaran yang lain Bu, misalkan di mapel lain di agama, apakah dia juga diam-diam juga Bu Arfan ini atau gimana Ya, Bu? bahkan guru agama bahasa Inggrisnya tuh selalu keluar dari kelas nih Bu, dia bagaimana ini katanya Bu, apa tidak mau bicara. Gitu ya Bu ya. Sampai saat ini ya Bu ya. Jadi rencananya kalau di olahraga Bu? Kalau di olahraga dia juga tidak berbicara Bu, tetapi dia mau melakukan apa yang disuruh guru olahraganya. Bahkan kata guru olahraganya dia yang paling aktif Bu. Luar biasa ya Bu Arfan ini ya. Jadi kalau berarti saya simpulkan dari pembicaraan kita dari tadi ya Bu ya, berarti Arfan ini kalau untuk aktivitas luar biasa sekali, cuman merespon ucapan lagi ya Bu ya. Yang itu yang ditunggu-tunggu sampai saat ini ya Bu. Begitu, itu saya simpulkan bersama Bu Jepi. Nah dari rencana nih Bu,
setidaknya kan ibu sudah bercerita tadi tentang bagaimana permasalahan ibu, ya kan bu ya. Eh, Kemudian rencananya nih, ibu mau bagaimana di dalam kelas nanti agar Arfan ini mau bicara? Seperti apa rencana ibu? Kalau rencana saya Bu, yang pertama rencananya saya tentunya yang pertama sekali adalah bekerja sama dengan orang tua Arfan, karena saya pikir madrasah utama itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak memberi dorongan, tidak memberikan penguatan ke Arfan untuk berbicara dengan saya dan teman-temannya, bahkan dengan guru yang lain, tentunya Arfan akan tetap seperti itu. Hal ini pun yang kedua yaitu tentunya saya di dalam kelas Bu, saya selalu memberi pancingan begitu, misalnya contohnya setelah saya misalnya saya mengenalkan bentuk benda ke siswa saya, misalnya benda hidup, ada contohnya sapi, nanti saya akan suruh ulang kepada peserta didik saya, lalu saya akan lempar dulu kepada Arfan, bahkan kawan-kawannya juga Baik baik Bu. ya, bahkan kawan-kawannya juga Bu, pengertian sekali Bu. Saya kan awalnya nih, nanti kalau saya selalu manggil Arfan, saya takutnya teman-temannya cemburu gitu kan Bu. Tapi ternyata Benar-benar bu, kadang anak banyak yang cemburu ya bu ya, karena Arfan terus nih yang ditunjuk gitu ya bu ya. Iya itu Bu. Tapi ternyata Apakah rindu juga dengan suara Arfan ini Bu. rindu ya bu ya. Ini luar biasa sekali Arfan ini membuat teman-temannya rindu dengan suaranya ya bu, sehari-hariannya bu ya. Kira-kira Luar biasa sekali. Bagus ibu, luar biasa sekali rencana yang ibu lakukan, sangat bagus sekali menurut saya. Ibu mulai tadi memberikan misalkan ke pertanyaan ke Arfan dulu malah ya bu ya. Itu juga dengan membaca gitu bu. Nah kalau tadi ibu melakukan permainan juga bu dalam kelas, iya kira-kira bu? Iya Bu, saya sering melakukan permainan itu di dalam kelas Bu. Bahkan tuh saya senang juga nih kan kalau ada nih misalnya permainan-permainan baru yang disenangi oleh anak-anak itu saya tanya, bahkan cerita-cerita misalnya apa ceritanya pagi ini nak, bahkan Bu yang sering saya lakukan juga nih, berdiri di sampingnya Arfan ketika Arfan sholat duha Bu. Oh luar biasa ya Bu Jepi ya, Di sini kan sholat demi Arfan ya. ya, sholat duhanya kami jaharkan, kami jelaskan suaranya gitu kan Bu. Jadi saya saking pengen mendengarnya suara si Arfan ini, saya selalu berdiri di samping Arfan apakah dia bersuara atau tidak. Tetapi insya Allah saya tidak akan bosan, tetap akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah saya susun. Luar biasa sekali rencananya Bu, demi Arfan perkembangannya, baik itu dari segi kemampuannya agak susah diukur karena tidak merespon pertanyaan ibu ya kan. Kalau aktivitas mungkin ada, bikin latihan mungkin ada ya bu ya, cuman aktivitas dalam berbicara lagi merespon yang ibu ucapkan ya bu ya. Itu maksud ibu Arif. Kemudian ibu ini kira-kira ibu di dalam kelas ada melakukan SBK tak bu kira-kira? Kalau SBK saya melakukannya tergantung situasi dan kondisi anak saya saja Bu. Kalau dia masih belum kurang bersemangat, lalu saya berilah mereka SBK. Kenapa kalau nyanyi dalam kelas gimana mana bu? Apa Bu? Kalau bernyanyi dalam kelas bu? Kalau bernyanyi. Ya, saya bernyanyi juga Bu. Sepertinya pembelajaran misalnya mengenai bilangan nih, kan ada nyanyinya tuh Bu. Satu seperti lidi, seperti itu kan Bu, dan seterusnya lah. Nanti yang kan tetap juga tidak mau bernyanyi Bu. Oh gitu ya bu ya. Berarti ibu ada melakukan tentang SBK ada ya bu ya dalam perjalanan ibu berarti ya. Kemudian nyanyian juga ada dalam perjalanan ibu. Berarti ibu dapat pelajarannya sudah bagus sekali ya bu ya. Ya ibu sudah melakukan SBK ada, menyanyi ada, kemudian mengeja juga sudah ada. Kemudian gimana bu tentang karakternya atau minatnya ke Arfan? Apakah sudah punya bu tanya bu? Minatnya itu gimana sebenarnya gitu bu? Minatnya tentang pembelajaran begitu Bu. Iya, apakah ibu tidak pernah bertanya sama Arfan gitu? Walaupun dia sedikit merespon, kan kita tahu tadi dia tidak merespon. Apakah ibu telah pernah berbicara kan dari hati ke hati walaupun
sekiranya mungkin tidak di depan temannya, apakah sudah pernah Ibu berbicara pada Arfan bagaimana tentang keinginan dia? Walaupun kita tahu bicaranya itu susah kan ya Bu ya, itu maksud saya ya. Jadi walaupun bicara susah, pernahkah Ibu mengajak setidaknya menanyakan sedikit saja apa sih Arfan suka kalau nyanyinya gitu. Kemudian Arfan sukanya seperti apa gitu. Setidaknya pasti apakah kira-kira Arfan merespon nggak kira-kira gitu Bu? Apakah Bu sudah pernah melakukan hal itu gitu Bu? Ya kalau untuk menanyakan minatnya itu Bu, disitulah saya kesulitannya Bu. Kadang-kadang kan saya tanya Bu, setelah pembelajaran selesai saya melakukan refleksi pada peserta didik saya, kan saya menanya, bagaimana perasaannya anak ibu hari ini? Karena anak-anak saya, si Arfan adalah siswanya yang bisa, yang cuman menyampaikan perasaannya melalui ekspresi. Nah saya bikinlah emoji-emoji Bu. Nanti si Arfan itu mengambil emojinya senang terus Bu. Oh, berarti dia bahagia ya Bu dalam kelas ya? Tetapi Berarti tapi itulah Bu, saya nggak tahu dia senang pembelajarannya gimana yang paling menonjol begitu. Jadi semua yang saya sampaikan dia senang aja, nanti dia ambil, kadang-kadang dia ambil senyum, kadang-kadang dia ambil tertawa, nggak pernah sekalipun dia mengambil yang menangis gitu Bu, ataupun yang bersedih. oh biasa ya Bu ya. Ya, itu ide yang bagus juga itu sebenarnya dari ibu. Menanyakan apa minat Arfan, kan seperti itu Bu. Nanti saya akan berusaha lagi begitu Bu untuk memancing si Arfan ini biar dia bisa berkomunikasi dengan saya, sehingga saya tahu di mana minat si Arfan, sehingga Arfan nanti bisa pembelajarannya terarah sesuai dengan minatnya. Itu ide yang luar biasa sekali ya Bu. Nanti saya akan cobakan Bu. Saya akan berusaha biar si Arfan bisa berbicara dan berkomunikasi dengan saya dengan lancar. Oh baik. Karena tadi yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu sudah melakukan bernyanyi gitu Bu. Ibu sudah bernyanyi, Ibu sudah mengeja, bahkan Ibu sudah menyuruh Arfan untuk membaca kan gitu nih Bu. Nah, makanya apakah pernah Ibu menanyakan untuk kebutuhannya, walaupun kita tahu respon itu sulit sekali dia menjawab. Jadi pasti dia akan menjawab iya atau tidak suka apa, walaupun dia akan mengangguk nanti Bu. Atau nanti ya walaupun dia ini kan Arfan suka nyanyi ini enggak, walaupun dia nanti akan mengangguk-angguk sedikit gitu Bu, dan dia pasti akan mengulang, lama-lama dia akan terbiasa nanti Ibu, itu menurut saya gitu kan. Jadi pengalaman Ibu dalam belajar itu sebenarnya sudah bagus gitu Bu, cuman ya benar kata Ibu tadi, yang kata Ibu bilang tadi, Bu mesti lebih Bu, lebih dekat lagi gitu Bu, walaupun kan teman-temannya sendiri dari cerita yang saya tangkap ya Bu ya, temannya tidak cemburu gitu, malah mereka juga kangen dengan suara Arfan gitu Bu. Malahan juga Bu tadi teman-teman si Arfan nih yang saya tangkap ya Bu ya dari bicara Ibu tadi, mereka malah menyuruh gitu kan, ayo Arfan, memberi semangat gitu kan, ayo Arfan gitu. Nah, itu luar biasa sekali motivasi temannya di kelas, saya acungkan jempol untuk di siswa Ibu di kelas Ibu, luar biasa sekali. Dan Ibu pun juga luar biasa sekali terhadap rencana-rencana aksi Ibu tadi. Saya kira itu sudah bagus. Jadi mungkin yang perlu Ibu tambahkan tadi, benar-benar bertanya minatnya seperti apa, sukanya seperti apa. Lalu mungkin yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, lagunya nyanyinya seperti apa yang disukai. Nanti lama-lama dia akan pasti mengikuti gitu ya Bu. Seperti Ibu bilang tadi, di rencana Ibu tadi sudah luar biasa sekali. Sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi Ibu sendiri gitu untuk masalah Ibu tadi ya Bu. Jadi bimbingan ini menurut saya yang akan rencana Ibu lakukan sangat bagus gitu. Iya, mantap lah gitu. Tinggal pelaksanaan Ibu aja lagi gitu. Ya. Kemudian ini Bu, dari permasalahan tadi, kemudian Ibu sudah melakukan membuat rencana aksi Ibu juga tadi sudah Ibu buat, sudah Ibu utarakan. Nah, kira-kira ini bagaimana cara Ibu supaya berkomitmen nih Bu, dengan rencana aksi yang Ibu lakukan. Gimana cara Ibu komitmennya Bu? Seperti apa kira-kira Bu? Iya Bu. Ini komitmen saya tentang persoalan yang saya hadapi ini. Yang pertama, tentunya saya tidak akan pernah bosan dengan situasi yang seperti ini. Karena kan tujuan saya ke sekolah adalah untuk mencerdaskan peserta didik saya.
Yang Bisa kedua, langsung ya Bu ya. ya, yang kedua tentunya saya butuh dukungan dari teman-teman sejawat, teman-teman Oh. ya rekan-rekan yang lainnya, apalagi dukungan dari kepala sekolah Bu untuk melaksanakan Bagus banget. agar bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Berarti ya, saya tangkap Bu ya, berarti kolaborasi dengan teman penting juga ya Bu ya, Ya, tentang masalah ini. Mungkin masalahnya bukan si Arfan saja nanti yang ditemukan, mungkin masalah lain juga akan ditemukan nantinya. Berarti ya, kita sebagai guru memang butuh ya Bu ya, tentang dukungan. Nah, termasuk pas sekolah kita sendiri. Bagus Ibu. Luar biasa sekali Ibu komitmen yang Ibu lakukan. Baik Ibu, kemudian tindak lanjutnya bagaimana ke depannya Bu? tentunya saya akan bekerja sama dengan yang baik dengan orang tuanya Arfan Bu. Ya, itu yang paling penting bagi saya Bu, dan kolaborasi dengan sejawat serta kepala sekolah. Berarti yang selanjutnya adalah Ibu secepatnya nih, berarti berkomunikasi dengan orang tua si Arfan. Tentunya kita tahu ya Bu ya, bahwa komunikasi kita dengan guru, dengan orang tua itu penting sekali ya Bu, bagaimana membahas tentang perkembangan anaknya. Iya Ya Bu, Bu. apalagi Ibu sebagai wali kelas, tentu Ibu juga pengen beritahu perkembangan Arfan seperti ini nih Bunda, Ayah, kayak gini gitu ya Bu ya. Ini Ya, yang belum, ini yang sudah. Jadi sehingga Arfan yang tadi Ibu bilang pendiam-pendiam itu, otomatis nanti di rumah seperti yang Ibu bilang tadi ya Bu ya, rumah adalah madrasah yang utama. Setidaknya orang tuanya juga akan menyemangati, maksudnya memberikan kepercayaan khususnya kepada Ibu bahwa Ibu orang tuanya gitu di sekolah, sehingga Arfan juga akan bercerita seperti dia bercerita ke orang tuanya ya Bu ya. ya Bu. Bagus sekali Ibu. Iya bagus sekali menurut saya itu Bu, tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk si Arfan ini dengan berkomunikasi dengan orang tuanya. Bagus ya Bu ya. Kemudian nah sekarang apa yang Ibu rasakan dari yang sudah Ibu ceritakan tadi Ibu? Ya tentunya saya sudah lega gitu kan. Setelah saya bercerita-cerita banyak tentang Ibu sudah memberikan saya juga masukan. Nah, insya Allah itu segera akan saya lakukan. Rencana-rencana aksi yang saya rancang juga akan secepatnya saya lakukan Bu, agar tujuan pembelajaran saya khusus untuk Arfan ini bisa tercapai juga Bu, karena kan menurut saya anak ini tidak ada yang bodoh begitu kan Bu, semuanya itu tergantung motivasi dari orang tua, motivasi dari kita sebagai guru, bahkan teman-temannya. Jadi perasaan saya sungguh lega sekali, senang sekali hari ini mendapatkan solusi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah meluangkan waktu bersama-sama kita di sini. Bahkan Ibu tadi sibuk sepertinya saya. Tidak Bu Jepi, dia Bu Jepi ada waktu kok Bu. Ya, Ibu sudah meluangkan waktu. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas Sama-sama Bu Jepi. Atas waktu dan kesempatannya yang sudah membimbing, yang sudah memberikan saya berbagai masukan-masukan Bu. Alhamdulillah Bu Jepi, kalau Bu Jepi sudah merasa lega dengan bercerita tadi dan berbagi, kemudian Bu Jepi juga sudah menemukan solusinya sendiri tadi tentang si Arfan. Jangan saya simpulkan ya Bu ya, Ibu akan lebih bersabar lagi menghadapi Arfan tentunya, karena yang seperti yang Ibu bilang tadi, tidak ada anak yang bodoh. Itu saya tangkap dari Ibu, yang saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Tidak ada anak yang bodoh, yang berarti Ibu akan lebih lagi dekat dengan Arfan lagi tentunya. Dan yang paling penting adalah Ibu berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga teman sejawat Ibu tentunya, dan terkhusus kepada orang tua Arfan. Itu yang saya simpulkan tadi, kegiatan rencana Ibu luar biasa sekali. Semoga semangat Ibu Jepi, semoga dapat dilakukan dengan bagus dan secepatnya. Itu yang penting Ibu ya, komitmen Ibu secepatnya. Tadi kata Ibu kan secepatnya. Iya, Bu. Semoga terlaksana secepatnya, dan semoga saya doakan Arfan sudah bisa memulai, setidaknya tidak hanya mengangguk-angguk saja, ya Bu ya, tidak menggeleng-geleng saja, dan sudah bisa berbicara walaupun itu sedikit. Tentunya itu sangat luar biasa lagi bagi Ibu dan juga temannya di kelas ya Bu ya. Ya, tetap semangat Ibu Jepi. Ya Bu, terima kasih pokoknya banyak Bu. Sama-sama Bu Jepi, yang penting semangat terus.
untuk Arfan ini. Saya doakan bisa bicara secepatnya sama Ibu. Ya, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. Jepi. Iya, Bu. Sama-sama Ibu Jepi. Ya, mohon undur diri, Bu. Iya, sama-sama Bu Jepi. Sudah lega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jepi. Sampai jumpa lagi.